Shalom warga kerajaan. Dalam kolaborasi kali ini kami membahas tentang doa kerajaan. Bagaimana berdoa dengan prinsip-prinsip kerajaan. Nah, kolaborasi kali ini melibatkan pendeta Novit Firman dari Jakarta, ada pendeta Jeffrey Agogo dari Melbourne, dan pendeta Roy Peter dari Bali, seorang dosen. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan dalam bidang pelayanan masing-masing. Nah, bagi kita orang Kristen, doa dipahami merupakan cara kita berhubungan dengan Tuhan atau cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Selama ini doa merupakan suatu permohonan kita kepada Tuhan. Doa yang satu arah dari umat kepada Tuhan. Seharusnya doa itu adalah komunikasi dua arah antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Nah, padahal Tuhan ingin selalu berkomunikasi dengan umatnya, warga kerajaan. Dalam doa kerajaan kali ini, dalam prinsip-prinsip doa kerajaan kita akan belajar bagaimana dalam prinsip doa kerajaan adalah memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dan bagaimana agar kehendak Allah dinyatakan di muka bumi ini dan doa kita sesuai dengan firman Tuhan. Landasan firman Tuhannya ada, kita minta kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman baru mengenai doa kerajaan ini. Dan ketika kita mempraktekannya, maka kita akan mengalami kuasa doa itu. Terima kasih kepada pendeta Novit Firman, pada pendeta Jeffrey Agogo, dan pendeta Roy Peter atas keterlibatannya dalam proyek kolaborasi kali ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Nah, jika saudara diberkati, silakan untuk mendukung pelayanan ini dengan cara subscribe, like, share, dan bunyikan tanda lonceng. Kita diberkati untuk jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Wow, senang bisa menyapa saudara dimanapun saudara berada hari ini. Dan tema perenungan kita hari ini berbicara tentang doa yang memuliakan Yesus sebagai Raja. Nah saudara, pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Artinya kita harus bisa berkomunikasi untuk membangun hubungan dengan sesama kita. Tapi Tuhan juga menghendaki kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan itu yang disebut dengan doa, saudara. Ya, kenapa seperti itu? Karena itu adalah kerinduan Tuhan. Dalam kitab Kejadian, waktu kita melihat tentang kejatuhan manusia, Kejadian pasal yang ketiga, waktu manusia jatuh dalam dosa, bukan Tuhan tidak tahu di mana keberadaan manusia itu, tapi Tuhan coba tetap berkomunikasi. Tuhan ingin menyapa manusia itu, dan Tuhan juga ingin mendengar jawaban dari manusia itu. Makanya Tuhan berkata, di mana kalian berada? Dia kepingin ada jawaban dari manusia diciptakan sekalipun sudah jatuh dalam dosa. Artinya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kepingin selalu membangun komunikasi. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah berbicara kepada jemaat di Kolose dalam doanya. Dia mendoakan jemaat di Kolose. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan begini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di Kolose. Dia mendoakan supaya jemaat yang ada di Kolose mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Waktu saudara berdoa, saudara akan mengerti kehendak yang sempurna dalam hidup saudara. Makanya saudara, teruslah berdoa. Jangan tinggalkan mesbah doamu, berdoa. Ya, supaya saudara mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam hidupmu. Ya, itu juga yang saya lakukan. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta sekarang sudah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup Pak Pendeta? Saya cuma mau sampaikan kepada saudara yang saya pegang sampai hari ini, bahwa hidup saya hanya untuk mempermuliakan Tuhan saja. Ya, kehidupan kita ini nggak ada yang lain. Kita ada hari ini untuk mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu doa itu untuk mempermuliakan Tuhan. Kenapa kita harus memuliakan Tuhan, mempermuliakan Tuhan? Coba saudara lihat baik-baik.
Dalam Mazmur pasal 99 ayat yang pertama dikatakan begini, Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Pengakuannya dalam pemazmur ini dikatakan bahwa dia mengakui dalam doanya bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar juru selamat, tapi Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Dan kalau Tuhan bertindak, dikatakan bumi pun akan goyang. Ada pandemi sedikit saja, ekonomi goyang. Ada pandemi seperti ini saja, saudara, semua sistem yang sudah dibangun oleh manusia sekian lama bisa menjadi goyang. Jadi saudara bayangkan baik-baik betapa dahsyatnya raja kita, raja di atas segala raja. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dalam doa-doa seperti juga apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya waktu berdoa dalam Yesaya pasal 25 ayat yang pertama dikatakan begini, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Jadi waktu kita berdoa meninggikan dan memuliakan Tuhan, saudara akan melihat rancangan Tuhan yang sempurna akan terjadi dalam hidup saudara. Oleh sebab itu pastikan kehidupan doa saudara, komunikasi saudara dengan Tuhan itu tetap jalan sampai hari ini, dan bahkan semakin menyala, semakin berkobar dalam Tuhan, supaya rancangan Tuhan yang sempurna tergenapi dalam hidup saudara. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, senang berjumpa lewat program ini. Salam dari Melbourne, Australia. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam situasi-situasi seperti ini, ada banyak orang memohon doa kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita terus percaya, kita harus percaya bahwa ada hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, kita akan belajar doa yang mengutamakan kehendak Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat kita berbicara tentang kehendak Tuhan, ada hal yang perlu kita pahami tentang kehendak Tuhan. Bahasa asli dari kehendak di sini adalah telema, yang artinya adalah satu keinginan, satu kehendak daripada Tuhan. Nah, untuk memahami kehendak, keinginan daripada Tuhan, kita harus memahami konsep di dalam Alkitab. Nah, ada 3 konsep yang ingin saya bagikan. Konsep yang pertama adalah kehendak yang berdaulat. Jika firman Tuhan berbicara tentang kedaulatan daripada Tuhan, hal itu adalah suatu kehendak Tuhan yang mutlak untuk dinyatakannya. Contohnya, saat Tuhan berkehendak untuk menciptakan langit dan bumi, dia mengatakan, jadilah terang. Maka ekspresi dari kedaulatan daripada Tuhan langsung tergenapi. Terang itu jadi. Nah, begitu juga saat Yesus berkata kepada Lazarus untuk bangkit dari kematiannya. Apa yang terjadi? Perintah itu langsung seketika itu terjadi. Lazarus keluar, dia bangkit dari kematiannya. Nah, itu yang artinya adalah kehendak yang berdaulat. Yang kedua, kehendak perintah. Apa maksudnya kehendak perintah ini? Nah, kehendak ini berhubungan dengan hukum dan perintah-perintah Tuhan. Perintah itu untuk mengatur tingkah laku daripada ciptaannya. Nah, merupakan kehendak Tuhan untuk kita tidak menyembah Allah lain di hadapannya. Merupakan kehendak Tuhan untuk kita menghormati orang tua kita. Merupakan kehendak Tuhan untuk kita tidak membunuh, tidak berzina, dan seterusnya. Hal ini memang sering dilanggar karena keberdosaan kita. Makanya manusia harus terus berjuang untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, yang ketiga, untuk kita memahaminya, kita harus mengerti konsep ini. Kehendak adalah sifat dasar dan keinginan Tuhan. Dalam hal ini, kehendak Tuhan berhubungan dengan apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, di situ dikatakan, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Kalau teks ini kita memakai konsep kehendak Tuhan yang berdaulat, maka berarti tidak ada yang binasa. Jika kita pakai konsep ini adalah konsep kehendak suatu perintah, maka pernyataan Tuhan adalah jika kita melanggar perintah ini, maka hal itu adalah dosa. Nah, jika kita memakai konsep yang ketiga, konsep sifat dan keinginan dasar Tuhan, maka teks tersebut mengartikan bahwa Tuhan tidak senang jika seseorang binasa. Dia tidak suka kenyataannya bahwa tidak semua orang diselamatkan. Ini adalah maksud Petrus untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Dalam kehidupan doa, Yesus juga mengajarkan untuk kita berdoa, kehendak Tuhan terjadilah. Jika ada permohonan doa yang dapat kita ketahui dengan pasti dan dapat terjadi, saya percaya yaitu karena kita tahu bahwa hal itu merupakan kehendak Allah. Jika sederhananya begini Bapak Ibu, jika ada dalam permohonan kita yang menjadi kehendak kita dan bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kehendak kita harus disingkirkan. Bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan yang berdaulat yang terjadi. Dengan kelemahan kita, dengan keberdosaan kita, kadangkala keinginan-keinginan yang muncul dalam diri kita adalah keinginan-keinginan sementara, keinginan-keinginan yang untuk menyenangkan keinginan daging kita. Tetapi pernahkah kita datang kepada Tuhan, kita mulai katakan, ya Bapa, kehendak-Mu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42, permohonan Yesus kepada Tuhan dikatakan begini, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Di sini Yesus tidak sedang mengatakan, saya nggak mau taat atau nggak mau tunduk kepada Engkau. Di sini Yesus sedang mengatakan bahwa Bapa, jika ada cara lain, saya lebih suka untuk melakukannya dengan cara lain, jangan dengan cara ini. Apa yang Engkau tetapkan di hadapanku lebih mengerikan daripada apa yang bisa aku pikirkan. Tetapi jika ini menjadi keinginan Engkau ya Bapa, maka hal ini aku akan lakukan. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini ada arti berdoa menurut kehendak Tuhan, yaitu ekspresi yang tertinggi akan iman untuk tunduk pada kedaulatan Tuhan. Sudahkah kita tunduk pada kedaulatan Tuhan? Doa sangat besar kuasanya. Melalui doa kalau kita melihat Esau kepada Yakub diubahkan. Melalui doa Musa Tuhan membawa tulah kepada bangsa Mesir dan menyingkirkan mereka. Melalui doa Yosua membuat matahari berhenti. Melalui doa Elia menahan hujan untuk tidak turun selama 3,5 tahun. Dan melalui doa maka hujan dicurahkan kembali. Ada banyak contoh-contoh Alkitab kuasa daripada doa. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yohanes 14 ayat 13, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Mari dalam doa-doa kita pahami kehendak Tuhan. Biar kiranya kehendak Tuhan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu is not about us. Bukan tentang kita. Kita berdoa bukan untuk diri kita, tapi kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan nyata. Di dalam keadaan seperti ini, mari kita berdoa doa kerajaan. Sehingga segala sesuatu bisa terlaksana di sekitar kita, di bumi ini, sama seperti di sorga. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai setiap daripada kita. Hari ini kita akan belajar bersama satu topik yang begitu penting, di mana melalui proses pembelajaran kita hari ini, setiap daripada kita pasti akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah doa. Doa adalah
suatu ungkapan hati seseorang yang diutarakan secara lisan maupun tulisan kepada Tuhan, yang mana hal itu berisi suatu harapan dan keyakinan. Cukup menarik apabila kita perhatikan bahwa fenomenanya adalah walaupun ada banyak ragam motivasi kita untuk berdoa, tetapi satu tujuannya, yakni doa-doa tersebut dijawab oleh Tuhan. Salah satu ayat dalam Alkitab, tepatnya dalam Yakobus pasal 4 ayat ketiga, menjelaskan di sana kepada kita bahwa doa yang salah berujung kepada doa yang tidak dijawab, karena kita berdoa dengan motivasi yang salah. Doa yang tidak dijawab dapat menjadi penyebab rusaknya relasi kita dengan Tuhan, karena hal itu membawa kita pada nama satu emosi kemarahan, jengkel kita kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus menjaga motivasi kita supaya motivasi itu tidak salah. Kita harus senantiasa mengarahkan dan menundukkan motivasi tersebut kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar untuk mengembangkan sebuah doa yang terbangun dari firman Allah. Mari kita belajar bersama mengenai apa yang Alkitab ajarkan mengenai topik doa ini, lebih khusus kepada topik doa yang terbangun dari firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 9-13 dikatakan di sana, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan contoh doa ini, Yesus menunjukkan apa yang harus menjadi pokok doa dalam setiap orang percaya. Setidaknya ada dua hal yang akan kita coba pelajari bersama, yang akan menjadi pokok perhatian kita guna kita mau membangun suatu kehidupan doa di atas kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah kekudusan, yang kedua adalah kehendak. Berbicara tentang kekudusan Tuhan, di sini dikatakan bahwa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Menguduskan nama Tuhan berarti tidak berusaha untuk mengubah Tuhan seperti yang kita inginkan, tetapi justru sebaliknya, kita yang harus sadar untuk kita boleh menundukkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan bebas untuk menentukan apa yang Dia kehendaki, karena Dia Tuhan, Dia pencipta, Dia pemilik kehidupan kita, Dia Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus sejak awal hendak mengingatkan setiap daripada kita bahwa doa bukanlah mendikte Tuhan atau memaksa Tuhan untuk menuruti setiap kehendak kita, melainkan doa adalah memandang Tuhan sebagaimana Dia adanya. Dia adalah Allah yang namanya, pribadinya kita kuduskan, kita hormati. Kita harus senantiasa menyadarkan dan menundukkan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita kepada satu kebenaran ini, bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kasih dan anugerah-Nya bagi kita, kita tahu bahwa kehendak-Nya adalah bertujuan mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Kebenaran ini akan membawa kita pada namanya sebuah damai sejahtera di dalam hati kita. Sebab apabila kita berdoa dan doa kita belum atau bahkan tidak dijawab oleh Tuhan, hal itu berarti bahwa Allah dalam kebaikannya, Allah dalam kemurahannya, Allah memilih dan Allah bertindak untuk menyediakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya melalui kehidupan doa yang terbangun dari firman Tuhan, dapat Tuhan pakai sebagai proses pendewasaan setiap daripada kita, untuk kita boleh hidup mengiring Tuhan. Hal yang kedua berbicara tentang kehendak Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Kerajaan Allah merupakan keadaan di mana Allah itu hadir dan memerintah di sana. Berdoa dengan cara ini berarti mengakui dan mengundang Allah hadir serta memerintah menjadi penguasa atas dunia dan atas hidup kita. Allah yang hadir sebagai penguasa juga berarti Allah yang kehendaknya terjadi di dunia ini sebagaimana juga terjadi di surga. Menghadirkan realitas surga atas dan melalui kehidupan kita adalah sebuah disiplin hidup di mana setiap daripada kita harus dengan sadar mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan terus-menerus menaruh hidup kita, daging kita, keinginan kita, perasaan kita, kehendak kita di atasnya semua. Sehingga melalui kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, orang di sekitar kita dapat melihat dan merasakan, bahkan mengalami realita kerajaan Allah di dalam dan melalui kehidupan kita. Saya percaya melalui kehidupan doa yang terbangun dari firman Allah dapat Tuhan pakai sebagai proses pendewasaan kita di dalam hidup mengiring Tuhan. Tuhan memberkati.